topik, kalimat utama, gagasan utama itu hanya nama-nama saja yang intinya mau mengatakan bahwa kalau kita bicara paragraf itu hanya mengacu pada satu gagasan pokok atau satu topik, dah itu aja. Sehingga kalau dalam satu paragraf itu terdiri dari 4 kalimat misalnya, maka kita minta mencari, misalnya kita minta coba kita cari kalimat utamanya atau kalimat topiknya atau gagasan pokoknya apa. Nah, Anda tinggal mencari kalimat utamanya saja. Ketika menemukan, oh ada di awal nih kalimat utamanya, berarti kalimat itu kalau ada 4 kalimat, kalimat kedua, kalimat ketiga dan seterusnya adalah kalimat penjelas. Jadi sebuah paragraf itu dibangun dari satu kalimat utama, ya, satu gagasan pokok kelihatannya dari kalimat utama, ditambah dengan kalimat-kalimat lain yang mendukung kalimat utama, namanya kalimat penjelas. Itu konteksnya harus kita pahami bersama. Nah, syarat-syaratnya, syarat-syarat pembentukan paragraf yang pertama adalah kesatuan, ya. Kalau tadi dibilang satu ide, satu topik, maka jelas dalam satu paragraf tidak boleh lebih dari satu ide atau satu topik atau satu gagasan pokok yang dibahas. Saya ambil contoh, misalnya kita sedang membahas masalah di satu paragraf itu mau menuliskan tentang cara membuat, ya, kerajinan tangan, ya. Cara membuat kerajinan tangan, maka kita tidak bisa mencantumkan atau menuliskan di paragraf itu topik yang berbeda dengan tadi yang sudah disebutkan. Kalau cara kerajinan tangan tiba-tiba ada kalimat oleh karena itu memasak dengan cara membakar terlebih dahulu bahan makanan adalah hal yang baik. Nah, itu nggak nyambung tuh, kalimatnya nggak nyambung dan bukan satu kesatuan. Bukan satu kesatuan topik, bukan satu kesatuan gagasan pokok atau gagasan utama. Maka ini syarat yang pertama, ya, paragraf itu harus satu yang dibahas, satu paragraf ini, ya, konteksnya paragraf, satu paragraf satu yang dibahas. Nah, kalau yang dimaksud dengan tidak boleh ada kalimat sumbang atau kalimat yang menyimpang dari gagasan pokoknya atau dari pikiran utamanya, kita akan melihat misalnya contohnya dalam paragraf seperti ini, ya. Kalau Anda perhatikan kata-kata yang ditulis dengan huruf dengan warna kuning, ya, itu dibandingkan dengan kalimat yang lain sebelum atau setelahnya, kita akan melihat bahwa dari kalimat itu adalah satu kalimat yang paling tidak nyambung dan tidak ada hubungan dengan sebelum dan sesudah. Maka kalimat ini masuk kategori adalah kalimat sumbang atau kalimat yang tidak seharusnya ada di sana, tidak seharusnya dituliskan di paragraf itu. Kenapa? Karena dia tidak mendukung bukan hanya gagasan utamanya kan hari akan hujan. Dia tidak mendukung itu, tapi bahkan dia bicara topik yang berbeda, ya, bahwa hari akan hujan, burung-burung berkicau riang, itu dua hal yang berbeda, ya, dua hal situasi yang kita lihat tidak normal. Kalau situasi yang normal, kalau mengatakan hari akan hujan, pasti angin bisa bertiup kencang, itu wajar, umum. Kalau angin bertiup kencang, debu-debu pasti berterbangan, ya, awan hitam pasti bergerak dengan cepat, itu menandakan akan hujan. Orang pedagang kaki lima sibuk mengemas dagangannya, itu juga jelas, karena dia melihat tanda-tanda cuaca dan dia tidak berjualan di tempat yang ada atapnya, pasti akan dia beresin karena dia tahu itu tandanya akan hujan. Sedangkan burung-burung berkicau riang itu masuk kategori kalimat yang tidak ada hubungannya dengan gagasan pokoknya. Maka ini masuk contoh kalimat sumbang. Yang kedua syaratnya adalah koherensi. Apa itu koherensi? Koherensi adalah kepaduan atau kekompakan hubungan antara kalimat satu dengan kalimat lain dalam paragraf tersebut. Kepaduan kalimat dalam suatu paragraf biasanya dapat dijalin dengan penanda hubungan. Ada yang sifatnya eksplisit,
Ada juga yang sifatnya implisit. X itu berarti bisa dilihat dari luar konteks tulisannya. Implisit itu bisa kita lihat langsung, ada langsung dan tertulis dalam tulisannya. Kita akan lihat contohnya. Ya, kita akan lihat nanti contoh. Kita bicara dulu yang pertama, penanda hubungan secara eksplisit. Nah, kalau kita bicara pengulangan atau penanda hubungan secara eksplisit, maka kita bicara pengulangan kata. Maksudnya apa? Misalnya gini, ya, dalam sebuah paragraf, ada paragraf ini misalnya, semua isi alam ini adalah makhluk, artinya ciptaan Tuhan. Ya. Ini makhluk ini pasti ada tambahan, ini contoh aja. Kata ciptaan Tuhan ditulis 2 kali. Kemudian kata diizinkan ditulis juga 2 kali. Nah, ini yang disebut dengan reduplifikasi atau pengulangan kata. Tapi pertanyaannya adalah, apakah 2 kata yang diulang tadi, ciptaan Tuhan dan diizinkan, masing-masing dalam konstruksi kalimatnya memiliki makna yang sama atau maknanya berbeda? Nah, kalau Anda lihat, tentu saja jawabannya jelas bahwa maknanya berbeda, bukan makna yang sama. Konteks ciptaan Tuhan yang pertama ingin mengatakan bahwa semua makhluk adalah makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, konteks yang kedua, ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling mulia adalah manusia. Sudah lebih spesifik lagi, ini loh ciptaan yang paling sempurna dari semua ciptaan Tuhan, satu yang paling sempurna namanya manusia. Ya, itu 2 hal yang berbeda dari segi konteks dan konstruksi kalimat. Sekalipun katanya sama diulang, tapi maknanya berbeda karena dia ada di 2 kalimat yang berbeda. Kalimat pertama, semua isi alam ini adalah makhluk, artinya ciptaan Tuhan. Kalimat kedua, ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling mulia adalah manusia. 2 kalimat yang berbeda. Itu juga terjadi di kalimat berikutnya. Manusia diizinkan oleh Tuhan memanfaatkan semua isi alam ini untuk keperluan hidupnya, titik. Artinya manusia diizinkan. Diizinkan itu artinya diperbolehkan memanfaatkan semua yang ada di alam ini untuk keperluan hidup. Tapi di kalimat terakhir ada kata hubung akan tetapi tidak diizinkan menyakiti, menyiksa, dan menyia-nyiakan. Maka ini juga kontradiktif, 2 kalimat yang pengulangan katanya sama, diizinkan, tapi dalam konstruksi yang berbeda, maka maknanya menjadi berbeda. Yang pertama diizinkan, yang kedua tidak diizinkan, karena ada kata tidak sebelum kata diizinkan. Ya, nah ini konstruksinya berbeda. Ini jenisnya kalau kita ingin menandakan secara eksplisit pengulangan kata dari segi konstruksi kalimat. Nah, yang kedua misalnya dengan kata ganti, misalnya ya, Maya anak Pak Karto, sekarang ia kelas 3 SMP. Tiap pagi teman-temannya selalu menghampirinya. Mereka berangkat dan pulang bersama-sama. Ini semua pakai kata ganti. Yang ada namanya cuma satu, Maya. Ya. Sekarang ia itu merujuk ke siapa? Ke Maya. Tiap pagi teman-temannya itu merujuk siapa ya? Teman-temannya Maya. Selalu menghampirinya. Menghampiri siapa? Maya. Mereka itu Maya dan teman-temannya. Maka konstruksinya di sini kata ganti orangnya jelas. Bahwa untuk menuliskan, ya, kita ingin menuliskan sebuah kata, konteksnya bahwa menerangkan bahwa saya mau mengulang kata Maya tapi nggak pakai kata Maya, saya pakai kata ganti. Dan bisa saja Maya adalah Maya anak Pak Karto, sekarang Maya kelas 3 SMP, tiap pagi teman-teman Maya selalu menghampiri Maya, kan bisa saya pakai kata itu. Tapi tidak mau saya menggunakan kata itu, yang saya pakai adalah kata ganti, ya, kata ganti orang. Saya pakai ia, saya pakainya, dan saya pakai mereka untuk menyebutkan Maya dan teman-teman. Ini dengan konsep kata ganti, ya, artinya tidak mengulang. Kalau yang tadi yang pertama kan mengulang katanya, kalau ini bukan katanya yang diulang, tapi menggunakan kata ganti. Yang ketiga adalah dengan kata penghubung atau kata hubung. Ya, nah ini yang kita lihat dari kata-kata penghubung, misalnya seperti ini. Semalam suntuk Darto menonton pertandingan sepak bola di televisi. Oleh karena itu, ia bangun kesiangan. Akibatnya, ia terlambat masuk ke sekolah. Jadi, kata penghubung di sini menjelaskan bahwa
hubungannya apa antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, ya, dalam konstruksi sebuah paragraf yang ditulis seperti ini. Maka kata oleh karena itu menjelaskan apa? Oleh karena apa? Itunya itu apa? Itunya adalah semalam Darto malaman suntuk menonton pertandingan sepak bola. Nah, oleh karena itu itunya dijelaskan. Dia bangun kesiangan. Oleh karena itu dia bangun kesiangan karena dia menonton sepak bola bangunnya kesiangan. Akibat apa? Akibatnya itu mengacu kepada dia bangun kesiangan. Akibat dia bangun kesiangan maka dia terlambat masuk ke sekolah. Dalam konstruksi yang lain bisa juga misalnya semalam ya si Anto bermain game dengan gadgetnya atau dengan gawainya semalam suntuk. Oleh karena itu ia telat bangun. Akibatnya ia terlambat presentasi pagi dan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Itu sama konstruksinya. Maka yang dipakai adalah kata penghubung. Ada yang menyatakan hubungan sebab dan akibat, dan ada yang menyatakan keterangan. Ya. Kenapa dia masuknya terlambat? Karena dia bangun kesiangan itu namanya kausalitas sebab akibat. Nah sekarang kalau yang tadi eksplisit, sekarang yang implisit. Nah, implisit ini kita akan melihatnya sederhana. Matahari belum tinggi benar, baru sepenggalan. Sinarnya yang keemasan membuat suasana sangat cerah. Angin segar bertiup sepoi-sepoi basah, menggerak-gerakkan daun pepohonan. Burung-burung pun berkicau riang, tampak segalanya indah. Ya. Nah, bagaimana melihat penanda implisit? Penanda implisit adalah penanda yang bisa kita lihat langsung dalam konteks paragraf. Matahari belum tinggi benar, baru sepenggalan. Sepenggalan itu kalau kita jalan itu baru 1-2 langkah. Maka kalau matahari belum tinggi benar berarti menandakan apa? Masih pagi. Ya, matahari baru terbit dan belum beranjak ke siang. Sinarnya keemasan membuat suasana sangat cerah. Ini juga implisit menandakan bahwa itu suasananya pagi yang cerah, anginnya sepoi-sepoi bertiup, menggerak-gerakkan daun pepohonan. Jelas bahwa menandakan hubungan implisitnya dalam paragraf ini penggambarannya dengan kata-kata yang jelas. Tidak ada kata ganti di sana. Ya, tidak ada pengulangan kata di sana. Tapi yang ada adalah menjelaskan situasi dengan kata-kata yang sesuai dengan apa yang dilihat. Itu namanya penanda implisit. Jadi kita tidak perlu menanyakan, semua sudah ada di situ. Apa yang menandakan belum tinggi benar? Itu sinarnya, suasananya cerah, anginnya sepoi-sepoi, angin menggerakkan daun, burung berkicau riang, semuanya indah karena matahari belum terlalu tinggi. Ini adalah suasana pagi hari. Biasanya kalau sekarang yang pagi hari kita lihat adalah tambahannya apa? Tambahannya kita lihat orang yang jemur ya, karena COVID ini berjemur buka baju di satu lapangan ya, jarak 2 meter sekali ada orang jemur. Nah itu yang bisa kita lihat. Sekarang pengembangannya kalau paragraf itu bisa mengembangkan ide atau gagasan dengan menggunakan kalimat pendukung. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kamu mau mengembangkan sebuah ide atau gagasan, kan tadi dikatakan sebuah paragraf idenya jangan banyak-banyak, satu saja. Ya, gagasan utamanya jangan banyak-banyak, satu saja. Yang banyak dan harus dikembangkan adalah kalimat pendukungnya. Yang harus diperbanyak penjelasannya adalah gagasan pendukungnya, gagasan penjelasnya, kalimat penjelasnya, bukan gagasan utamanya. Ya, artinya kalau dalam sebuah paragraf saya menuliskan 5 kalimat dan saya sudah meletakkan kalimat utamanya atau gagasan utamanya di awal, maka kalimat 1 itu adalah kalimat utama, kalimat 2, 3, 4, dan 5 itu adalah kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Itu kata kuncinya. Ya, yang keempat, efektif. Sebuah paragraf disusun dengan menggunakan kalimat yang efektif sehingga ide bisa tersampaikan dengan tepat. Sekarang kita akan melihat letak kalimat utama dalam sebuah paragraf. Jadi kita lihat macamnya berdasarkan letak kalimat utama. Ini materi yang sudah pernah dipelajari dan saya yakin Anda sudah paham.
saya hanya mengulang, merefresh kembali ingatan Anda. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Harus diingat, paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik diikuti dengan kalimat penjelasan. Kalau persoalan pokok atau kalimat topiknya sudah kita tulis di kalimat pertama atau kalimat yang pertama, yang kalimat ke-1, maka kalimat berikutnya adalah, artinya itu adalah kalimat penjelasan. Ya. Nah, ini gimana kalian? Kemauannya sulit untuk diikuti, titik. Ini kalimat utama, ya. Kemudian kalimat kedua harus mendukung dan harus menjelaskan kalimat itu. Kita lihat dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya membuka usaha baru. Maka jelas sekali di sini bahwa kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat itu benar-benar mendukung dan menjelaskan kalimat utama yang ada di kalimat pertama. Bahwa kemauannya sulit untuk diikuti itu maksudnya apa? Dijelaskan. Kok dia bilang, kenapa kemauannya sulit diikuti? Karena dalam rapat sudah diputuskan. Satu, semua peserta sudah sepakat, tapi hari ini dia memaksa. Nah, maka itu memaksa itu kategorinya adalah ini sudah sulit untuk diikuti, ya. Nah, ini contohnya tadi, contoh dari paragraf deduktif yang letak topiknya atau kalimat utamanya ada di awal. Contoh yang kedua, Indonesia dikenal sebagai negara maritim, titik. Itu diletakkan di kalimat pertama, dan itu adalah kalimat utamanya atau gagasan utamanya atau kalimat topiknya. Maka kalimat yang kedua dan yang ketiga harus mendukung atau menjelaskan kalimat utama tersebut. Nah, kita lihat apakah benar. Ternyata kalimat kedua bunyinya seperti ini. Oleh sebab itu, ya, hal yang pertama, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Oleh sebab itu, Indonesia kaya akan hasil laut, antara lain ikan dan mutiara. Selain itu, Indonesia juga kaya akan objek wisata maritim. Maka di sini ada pengulangan kata maritim, ada penjelasan, dan semuanya mengacu kepada kalimat utamanya. Ya, semuanya mengacu kepada kalimat awal. Semuanya mendukung kalimat awalnya. Ya. Yang kedua adalah paragraf induktif. Kalau yang tadi deduktif, maka yang kedua jenisnya adalah induktif. Ini kebalikannya. Kalau deduktif, tadi letaknya ada di awal, kalimat utamanya di awal. Maka yang induktif, ini kebalikannya. Paragrafnya dimulai dengan mengemukakan penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Contohnya, kita lihat. Sepanjang hari, hujan turun dengan air sungai mulai meluap, di mana-mana terjadi banjir. Bahkan banyak pohon yang roboh dan tumbang. Rupanya musim hujan sudah mulai tiba. Ini jelas bahwa ketika kalimat utamanya kita taruh di belakang atau ditaruh di belakang atau letaknya ada di belakang, maka kalimat yang awal, kalimat pertama, kalimat kedua itu adalah penjelasannya. Penjelasannya dari mana? Penjelasan dari inti yang ada di belakang. Inti yang menjelaskan musim hujan sudah mulai tiba itu apa? Sepanjang hari hujan turun dengan lebat, air sungai meluap, di mana-mana terjadi banjir. Itu menandakan bahwa memang musim hujan sudah mulai tiba. Utamanya itu, dan tidak akan terjadi ketika itu di musim kemarau. Itu ya contohnya yang induktif. Kebalikan dari yang deduktif tadi. Contoh yang kedua, ya, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat, dan di sini ada penyimpulan. Memang bahasa alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien.
efisien. Salah satu tandanya kalau kalimat utamanya diletakkan atau letaknya di belakang, biasanya ada reduplikasi, ada pengulangan kata. Kalau Anda perhatikan, ada kata bahasa di awal, diulang di akhir, ada kata komunikasi sebelum kalimat terakhir juga diulang di situ ya. Jadi ada penandanya biasanya. Ini juga kata tanpa bahasa ya diulang lagi ya. Jadi kita melihat kata bahasa, kata komunikasi yang diulang dan itu ada di penyimpulan. Gitu. Nah, yang ketiga jenisnya adalah paragraf campuran. Kalau paragraf campuran, itu dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat penjelas dan diakhiri oleh kalimat topik. Jadi kalau campuran itu gampangnya ya. Kalau tadi di awal itu deduktif, kalimat utamanya di awal, induktif kebalikannya di akhir. Nah, yang campuran kok ada dua, padahal dari teori kan harusnya hanya ada satu. Kita lihat penjelasannya. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Artinya apa? Ini mau mengatakan bahwa ini bukan topik yang berbeda, sehingga tidak bisa kita katakan bahwa paragraf itu kalimat utamanya dua. Bukan. Kalimat utamanya bukan dua, tetap satu, tapi letaknya ada di awal dan di akhir. Kok bisa begitu? Karena topik yang ada di kalimat akhir itu adalah penegasan dari kalimat yang di awal. Ya, jadi jangan berpikir bahwa berarti khusus campuran kalimat utamanya ada dua. Enggak, tetap satu. Karena yang terakhir itu adalah penegasan. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya juga mudah. Kalau melihat seperti ini kita akan lihat kayak tadi contohnya ada reduplikasi nggak? Ada kata-kata yang diulang nggak? Apakah benar ini penegasan? Kalau penegasan harus ditunjukkan dengan bukti yang jelas bahwa ada kata yang diulang minimal dari kalimat yang pertama dan itu ada di kalimat terakhir. Dan itu ternyata ada di kata komunikasi dan kata manusia. Ya, sekali lagi di kata komunikasi diulang di sini dan ada kata manusia. Maka di sini ingin menegaskan bahwa kalimat pertama dan kalimat kedua ini adalah satu kesatuan sebenarnya. Hanya letaknya saja ditaruh di depan dan di belakang, sedangkan yang di belakang ini adalah penegasan dari topik kalimat yang pertama. Gitu ya. Nah, ini contoh dua ya, buku merupakan sarana utama dalam mencari ilmu. Di sini juga yang diulang adalah kata buku. Ya. Mencari ilmu, di sini kata bukunya juga ini. Nah, ini nanti ya. Sekarang saya ingin kita melihat ini dulu. Yang kita lihat ini, apakah yang tadi saya jelaskan sama bentuknya? Kita akan lihat ini ada video, tapi ingin menjelaskan secara berbeda dalam konteks berbeda apa? Nanti Anda akan menemukan bukan hanya tiga. Kalau tadi kan ada induktif, deduktif, dan campuran. Kalau dia ada satu lagi, paragraf tanpa kalimat utama, itu tidak kita pakai, tidak kita gunakan. Kita lihat penjelasan dari ujian nasional. Di sesi pertama ini, ya sesi pertama yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang paragraf. Kemudian kita akan bahas tentang bagaimana menarik sebuah simpulan di dalam paragraf. Menarik sebuah simpulan. Lalu nanti kita akan belajar mengenai bagaimana kita meringkas sebuah paragraf atau sebut ringkasan, hasil dari meringkas. Nah, yang terakhir ya, kita akan bahas tentang materi, fakta, dan opini di dalam paragraf, termasuk kalimat fakta dan opini yang terdapat di dalam paragraf. Nah, di bagian satu ini
ya, di bagian 1 peta pikiran atau mind mapping. Iya. 4 bagian tentang paragraf, kemudian menarik simpulan di dalam paragraf dan membuat ringkasan dalam paragraf, kemudian fakta dan opini, kita akan bahas dalam 1 bagian ini. Nah, langsung kita masuk ke paragraf. Pengertian dari paragraf atau definisi. Ya, masuk ke pengertian dari paragraf. Saya ilustrasikan, ya, katakanlah ini 1 helai halaman. 1 helai halaman ini terdapat kalimat-kalimat, gitu ya. Ya, ya, saya ilustrasikan ada selembar halaman terdiri dari kalimat-kalimat. Nah, inilah dengan mudah secara visualisasi 1 halaman ini terdiri dari 2 paragraf, ya. Ini paragraf yang pertama dan ini paragraf yang kedua. Arti dari paragraf, ya, istilah lainnya adalah alinea. Kumpulan paragraf-paragraf inilah yang dinamakan dengan wacana, ya. Inilah yang dinamakan dengan wacana, atau ada yang menyebutnya teks, kemudian ada yang menyebutnya lagi karangan, dan atau bacaan. Iya. Nah, dari ilustrasi ini maka kita dapatlah membuat definisi atau pengertian dari paragraf. Dengan demikian, paragraf itu adalah bagian dari wacana yang mengungkapkan pikiran, ya, dengan kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan hanya mempunyai 1 gagasan utama. Jadi, kalau gagasan utamanya sudah berbeda, maka dibuatlah paragraf baru. Nah, itu adalah pengertian dari paragraf. Yang kedua, tentunya kita harus mengetahui syarat sebuah paragraf. Apa saja syarat paragraf tersebut? Yang pertama, sebuah paragraf haruslah memiliki kesatuan, ya. Nah, ya, harus memiliki kesatuan. Yang kedua, sebuah paragraf harus memiliki kepaduan. Nah, jadi harus satu dan padu. Kepaduan ini, ya, ada 2, yaitu kepaduan bentuk atau kata dan kepaduan makna. Kepaduan bentuk atau kata itu disebut dengan kohesi, dan kepaduan makna disebut dengan koherensi. Ya, kesatuan artinya bagaimana? Kalau di kalimat awal ada sebuah gagasan utama, maka kalimat-kalimat selanjutnya dia haruslah, ya, mendukung gagasan utama tersebut yang terdapat di kalimat bagian awal. Ya, semuanya mendukung. Iya. Dengan perkataan lain, namanya kesatuan, semua gagasan penjelas dan kalimat-kalimat penjelas harus mendukung gagasan utama. 1 gagasan utama. Jadi, memiliki 1 gagasan utama atau 1 GU. Ya. Itu syarat sebuah paragraf yang pertama. Dia harus memiliki kesatuan. Yang dinamakan dengan kohesi yaitu kepaduan bentuk atau kata. Misalnya, ya,
ini adalah sebuah kalimat. Katakanlah, Bu Perian, ini kalimat yang pertama. Lalu kalimat yang kedua haruslah mempunyai kepaduan kata atau kepaduan bentuk. Caranya apa? Terdapat repetisi atau pengulangan kata yang sama atau sebagian dengan kalimat pertama. Jadi di kalimat ini ada sebuah pengulangan kata atau kata yang diulang. Apalagi yang menunjukkan dia padu terhadap kalimat nomor 1, yaitu terdapat kata ganti tunjuk maupun kata ganti orang. Kata ganti tunjuk, misalnya ini, itu, gitu ya, yakni, ya itu. Nah, lalu ada kata ganti orang atau pronomina, misalnya ia, dia, mereka, gitu ya, atau kritikanya. Kemudian ada hal-hal lain yang membuat padu, misalnya konjungsi antar kalimat. Oleh karena itu, oleh sebab. Nah, ini semua merujuk ke kalimat pertama. Inilah yang dinamakan kohesi. Contoh, ada kata yang diulang. Misalnya, ya, di kalimat kedua ada kata kekasih. Nah, di kalimat pertama juga ada kata kekasih. Ini yang disebut dengan repetisi. Gitu ya. Nah, ada kata ganti ini, itu, yakni, dan ya. Lalu, apa yang dimaksud dengan koherensi? Kalau koherensi adalah kepaduan makna. Artinya, maknanya itu haruslah nyambung ya dengan gagasan utama atau kalimat yang pertama. Ya. Contohnya di kalimat yang kedua ya itu berbeda bentuk maupun maknanya ya. Bukan berarti kohesi tapi berarti koherensi. Tidak ada tanda-tanda kohesi. Contohnya di kalimat kedua terdapat kata presiden RI ke-7. Secara makna ya di kalimat 1 disebutkan Bapak Joko Widodo gitu ya, atau dikenal dengan Jokowi. Tidak ada pengulangan kata, tapi ada satu bentukan kata yang maknanya sama dengan kalimat nomor 1 gitu ya. Inilah yang dinamakan koherensi. Kalau sebuah kalimat tidak koherensi ya, maka disebut kalimat itu kalimat sumbang. Artinya tidak mendukung gagasan utama. Nah, jadi syarat kedua-duanya, kohesi dan koherensi. Terkadang di kalimat yang kedua terdapat kata bentukan repetisi yang diulang sama, tetapi maknanya tuh lalit alias tidak nyambung gitu ya. Jadi kedua-dua syarat ini haruslah dipenuhi, kohesi dan koherensi. Ya, Koperian, kita lanjutkan tentang paragraf, yaitu yang ketiga. Yang ketiga, sebuah paragraf ya tentunya terdapat unsur-unsur di dalamnya. Apa saja unsurnya? Yang pertama, unsur paragraf yaitu adalah gagasan utama. Ya, gagasan utama, atau bolehlah kita membuat akronimnya menjadi GASUT gitu ya. Kemudian ada gagasan penjelas atau galas. Lalu terdapat kalimat utama di dalam sebuah paragraf, disebut dengan
kalut. Gitu ya. Kemudian ada kalimat yuk kita ganti, kita buat akronimnya menjadi kalas gitu ya. Nah, istilah kalimat utama itu disebut juga ada penyebutannya kalimat pokok atau kalimat topik. Nah, 4 ini sudah ada, apalagi yang terdapat di dalam unsur-unsur paragraf, yaitu paragraf dalam bentuk yang panjang ya. Kumpulan-kumpulan paragraf atau di dalam karangan mestilah terdapat judul karangan gitu ya. Lalu terdapat satu lagi yaitu punktuasi atau tanda baca. Kita boleh membuat singkatannya supaya mudah mengingat, yaitu apa? Gigi kita bacanya ya. Kakak gitu ya. JP atau JP. Di unsur-unsur paragraf apa saja? Gigi, kakak, JP. Ya, masuk nanti ke pembahasan tentang paragraf, yaitu jenis-jenis paragraf. Nah, kita akan masuk ke jenis paragraf. Tentunya yang akan dimunculkan di dalam ujian nasional saja yang kita bahas, yaitu berdasarkan posisi kalimat utama. Ada berapa jenis paragraf? Ada 4. Apa saja? Ada posisi kalimat utama di awal, ya, kemudian di belakang, dan campuran. Ada juga yang tanpa kalimat utama, gitu ya. A, B, C, D. Nah, yang posisinya di awal ini dinamakan dengan paragraf deduktif. Posisi di belakang yaitu paragraf di belakang, paragraf induktif. Campuran tentunya terdapat di depan dan di belakang, atau disebut juga variatif atau paragraf deduktif induktif. Ada yang tanpa, ya, tanpa kalimat utama. Ini terdapat di jenis paragraf, yaitu deskripsi atau deskriptif dan naratif. Biasanya berbentuk cerita-cerita. Mengapa tanpa kalimat utama? Karena setiap kalimat dalam, ya, setiap kalimat dalam karangan tersebut itu mempunyai kekuatan yang sama. Jadi katakanlah tidak ada kalimat utama. Nah, kemudian demikian akhir dari bagian yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua.